Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba menerangkan kebutuhan minimum untuk pisau pada proses penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Selamat menikmati. Oke, bagian pertama, must have atau pisau minimum yang harus dimiliki oleh panitia Idul Adha saat penyembelihan hewan kurban nanti. Yang pertama adalah pisau sembelih ya. Bisa pisau, selain pisau juga bisa golok. Terkait panjang, berapa panjang pisau sembelih atau golok pada saat menyembelih itu tergantung lagi kepada kebiasaan atau tingkat keahlian sang penyembelihnya. Tapi saran saya, terutama buat teman-teman yang penyembelih yang disewa jasanya, hindarilah menggunakan pisau kecil terlepas dari teman-teman itu mempunyai skill yang bagus dalam penggunaannya. Karena pernah ada satu waktu Mudohi dia kurban satu ekor sapi disembelih oleh penyembelih menggunakan pisau kecil. Dia bilang pisau yang nyembelihnya kecil gitu. Walaupun itu sah-sah saja, tidak mengulangi kehalalan dan proses penyembelihannya, tapi beberapa orang awam belum cukup terbiasa menyaksikan penyembelihan menggunakan pisau kecil. Jadi yang pertama adalah pisau sembelih ya, ini untuk menyembelih hewan kurban baik sapi ataupun kambing. Selanjutnya adalah skinner atau pisau untuk menguliti. Jadi setelah hewan kurbannya mati dan selesai mati, disembelih lalu mati, kita mengulitinya dengan skinner atau pisau untuk menguliti. Setelah dikuliti dan proses pengulitan selesai, yang selanjutnya adalah memisahkan daging dengan tulang menggunakan pisau skinner. Ini untuk memisahkan pisau bonding knife, memisahkan daging dengan tulangnya. Lalu kita juga butuh kapak untuk memotong tulang, memotong iga, kita butuh kapak. Nah, peralatan penting lainnya adalah sharpener ya. Sharpener itu diperlukan untuk nanti mengembalikan ketajaman pisau ke kondisi awal, ketajaman awal, sehingga proses memotong dapat berjalan dengan lancar. Lalu setelah semuanya daging sudah selesai dipotong-potong, kita juga butuh meat knife ini untuk mengiris-ngiris daging, memotong, membagi ke porsi-porsi yang bisa dibagikan. Nah, itu peralatan must have. Hal penting lainnya adalah yang harus dimiliki adalah namanya ini stropping bisa dibuat dari bekas ikat pinggang lalu ditempelkan ke balok kayu, ikat pinggang kulit ya. Ingat dulu kalau ada kita pergi ke tukang cukurnya menggesekkan pisaunya ke ikat pinggang. Nah, hal yang sama kita lakukan pada saat mengembalikan ketajaman pisau ke kondisi awal. Syarat untuk stropping adalah bilahnya itu harus tajam terlebih dahulu. Belah tumpul tidak bisa di stropping. Nah, bagaimana cara mengukur ketajaman sebuah pisau? Ambil selai kertas seperti ini, lalu potong secara diagonal. Nah, ini pisaunya sudah tajam, bisa digunakan untuk menyembelih tapi bukan pisau ini ya, ini pisau untuk bonding. Ini yang pisau untuk menyembelih. Kita uji ketajamannya dengan memotong secara diagonal. Nah, itu pisaunya sudah tajam dan bisa digunakan untuk menyembelih. Lalu nice to have ini menyenangkan untuk dimiliki, tapi sebenarnya tidak. Peralatan yang esensial adalah pisau lipat digunakan untuk misalnya kita perlu memotong tali yang mengikat hewan kurban. Kan hewan kurban sering
diikat ke pohon atau ke tiang lalu sulit untuk dibuka, saran saya akan menyenangkan kalau kita memiliki pisau lipat untuk memotong talinya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.